Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana nih trading hari ini? Ya, ada secercah harapan ya, ada secercah harapan. Walaupun begitu, kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa sahanya IHSG masih belum menunjukkan tanda-tanda confirm untuk reversal ya. Dan sudah saya share tadi ketika live IG ya, bagi teman-teman semua yang nonton live IG saya sudah share, saya katakan bahwa IHSG itu kalau Bapak Ibu lihat tren jangka pendek itu cenderung masih downtrend dan malah mengarah ke tren bearish. Dan tapi kalau lihat chart monthly-nya masih dalam tren naik. Nah, cuman masalahnya kalau lihat chart monthly dia masih, walaupun dia masih dalam tren naik, jangan heran kalau dia masih bisa turun lagi ya. Itu sebabnya tadi saya warning kepada teman-teman sebaiknya sell on strength dulu. Jadi jika ada yang masih punya porto minus dan minusnya membaik, ya kalau mau kurangin muatan silakan. Atau yang tadinya untung terus sekarang jadi rugi, terus sekarang untung lagi, take profit dulu. Atau kalau sempat untung dan untungnya tipis, take profit dulu. Jadi sell on strength ya itu ya. Jadi hati-hati semua karena market masih dibayang-bayangi oleh sentimen negatif, especially kalau kita bicara mengenai inflasi, dan harga komoditi saat ini juga masih cenderung naik. Kita lihat ada ditandai dengan naiknya harga emiten-emiten batu bara ya, yang mana kalau kita lihat emiten-emiten tersebut masih bergerak dalam tren naik ya. Batu bara ditambah nanti oil and gas ya, oil and gas juga kita lihat juga berpeluang juga masih untuk menguat. Jadi ya hati-hati dulu lah, kita wait and see dulu, jangan gegabah ya. Semua itu ada waktunya, kita tunggu confirm, benar-benar confirm baru kita beli. Nah, coba kita lihat chartnya untuk lebih pasti, untuk lebih firm ya. Nah ini chart kita. Dan pada saat bahwasanya kita sebenarnya itu sudah melihat tren ya, kita sudah melihat tren bahwa pada dasarnya IHSG itu berpeluang untuk koreksi. Kita lihat yang di atas ini ya, kita lihat yang di atas ini kan ada trendline yang turun. Nah, ini cenderung membentuk lower high ya. Jadi ini titik puncak, dia turun, dia naik lagi. Nah, titik puncak berikutnya tidak lebih tinggi dari puncak sebelumnya ya, itu namanya lower high. Nah, dia cenderung bikin low baru dan puncaknya di sini. Ya, memang kalau Bapak Ibu lihat angka, oh Pak, kan rebound Pak. Ya, kelihatannya mudah ya, kelihatannya gampang karena ada garis di sini ya, 6648 ini yang mana ada pijakan. Memang kelihatannya secara psikologis lebih gampang ya, atau lebih mudah dan lebih yakin karena ada garis. Tapi jangan salah, aslinya garis ini nggak ada loh. Ini garis yang kita buat, garis yang saya buat. Dan saya buat ini memang berdasarkan kuantitatif sih sebenarnya. Tapi semua itu kan bisa saja kayak contoh kayak gini. Nah ini kan nggak ada garis. Nah kalau kayak nggak ada garis ini kan nggak ada acuan. Ya nggak ada acuan. Jadi lebih nilai kalau lihat yang chart yang polos. Nah ini. Nah kalau kayak gini chart polos gini gimana? Mana pijakannya, mana yang jadi support dan resistance kan nggak ada. Jadi kalau kayak gini gimana? Mau tahu ini tren naik atau tren turun gimana? Paling satu-satunya cara kita gambar manual, ya kan? Kalau gambar manual biasanya kita tarik garis kan dari sini biasanya ya. Ini sekalian saya coba tes analisa ya. Nah ini. Jadi dia beberapa kali dari sini nyenggol sini, rebound, ini sampai sini rebound, dan ini juga rebound. Nah, kalau kita lihat tren begini, ya fine-fine aja, kita bilang, oh jangan-jangan ini memang reversal signal. Tapi jauh lebih confirm, lebih aman jika dia memang benar-benar sudah setidaknya 2 atau 3 candle lah. Ya kayak gini ya, dia sudah naik. Ya, ini sifatnya kan garis ini kan kita yang buat ya. Dan masing-masing mata, masing-masing tangan yang gambar juga berbeda-beda, tergantung ya. Nah, kalau kita lihat interpretasi masing-masing orang juga berbeda-beda. Jadi itu sebabnya saya bilang trading itu unik, masing-masing orang unik, hati-hati. Nah, kalau saya lihat potensi
kemana? Nah, ini ada saya lihat resisten yang mana beberapa waktu belakangan ini areal ini jadi areal resisten. Ini kira-kira aja ya, kira-kira nggak benar-benar fix. Nah, ini anggaplah ini saya mati. Nah, ini level resistannya nih. Beberapa belakangan ini dia mantul, dia sering ketemu ini, dia kena kepentok turun. Nah, ini juga sama nih, kepentok turun. Jadi lebih valid jika besok dia bisa naik ke atas ini. Ini kan kalau kita tanpa kuantitatif ya, tanpa kuantitatif. Nah, sekarang kalau kita ke kuantitatif, yang sudah kuantitatif, kita gampang kita lihat. Ternyata di sini ada V-line yang mana jadi resisten kita. Jadi kalau bisa breakout V-line ya bagus. V-line itu levelnya harga berapa? 6.816 ya. Jelas ya, 6.816. Ada garisnya. Nah, coba kita lihat yang di sini. Level berapa sih? Ya, plus minus lah ya. Kalau dia bisa naik di atas 6756, nah, resisten berikutnya 6822. Kenapa saya bilang 6822? Karena dia bergerak kayak ini jadi support, area ini jadi support, jadi ini jadi supportnya nih. Nah, 6815, lihat. Daripada kita susah-susah mesti taruh garis gini, lebih jauh lebih gampang jika kita menggunakan yang ini, sudah ada garisnya kan, 6816. Pas kan? Itu yang kita sebut sebagai kuantitatif ya. Algoritma kuantitatif lah ya. Ini walaupun saya nggak bisa bilang ini pure kuantitatif, karena kalau kuantitatif beneran kuantitatif kadang-kadang cuma angka doang, dia nggak ada garis-garis ini, dan ini angka itu saya plot dalam bentuk garis ya. Oke, ini composite ya. Jadi kalau saya bilang ini sekalian saya juga saya sharing sedikit tadi. Trading itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? All about sentiment, all about psychology, war ya, perperangan di dalam diri kita ya. Bagaimana sih kita memanage psikologi kita ketika market bergerak turun naik kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini jangan serta-merta kita langsung tubruk gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya skill untuk melakukan analisa ya. Nah, kita harus tahu rule number one adalah yang selalu benar adalah market ya, bukan kita. Kita itu hanya analisa dan hasil analisa dan pergerakan market yang membuat kita bergerak sesuai dengan kondisi market, action kita ya, bukan karena hasil analisa kita, hasil gambar kita dan kita meyakini ini 100%, bukan begitu ya, tapi berdasarkan antisipasi kita. Jadi kalau market bergerak naik atau turun, nah kita antisipasi kita bagaimana? Nah, makanya tadi saya bilang kode tadi adalah sell on strength dulu. Kenapa? Karena masih ada resisten di V-line ini yang saya lihat bisa menjadi ancaman. Jika dia nggak mampu naik ke V-line, dia bisa saja turun lagi, dan dia jika turun lagi bisa aja berpeluang menguji level berikutnya 6.414 ini. Oke. Ya. Itu composite, dan hari ini asing masih membukukan net sell minus 455,4 miliar dengan transaksi yang kecil ya. Ya, sedikit di atas rata-rata, cuma 10 triliun saja ya. 10 triliun, dan rata-rata transaksi 20 harinya mulai turun. Tadinya yang 20 hari transaksinya dan di 16 triliun, sekarang cuma tinggal 13 triliun. Artinya dalam 20 hari terakhir cenderung transaksinya menurun drastis ya. Kelihatan sih sebenarnya, ini transaksinya turun ya, ini juga turun, kelihatan semuanya, smart money-nya juga turun ya. Nah, itu composite kita. Secara daily, coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya good ya, karena berhasil naik di atas skyline. Walaupun saya bilang belum menjadi confirm ya, sekali lagi belum confirm, kita lihat besok lebih biar 2-3 hari ke depan lah untuk lebih matangnya. Habis composite ada apa ya, sektor IDX Basic. IDX Basic juga masih bergerak dalam tren yang bearish ya, masih belum belum rebound, hati-hati. Ini cenderung turun ya, parallel channelnya cenderung turun. Jadi waspada dulu, jangan FOMO ya. Terus consumer cyclicals. Nah, ini consumer cyclicals-nya mendingan ya. Dia mulai tertahan dan mantul.
ya, consumer cyclicals-nya oke. Terus kemudian ada energi yang bagus ya, energi yang bagus. Kalau consumer cyclicals tadi kan dia cenderung masih berpeluang untuk, ya kalau mamanya dia mantul, dia masih dalam tren turun ya, pada dasarnya dalam beberapa waktu tren turun. Jadi dia mantul dari support ini masih oke. Sedangkan kalau di energi dia mantul tapi berusaha untuk kembali ke jalur uptrend. Jadi harus bisa bedain ya. Tapi moga-moga dia bisa breakout sih, cenderung naik. Tapi jeleknya adalah kalau ini naik, sektor ini naik, inflasi kecil kemungkinan bisa tertangani. Jadi kita berharap ini jangan naik dulu deh. Kalaupun naik ya terbatas-terbatas saja dulu. Sektor finance yang masih bergerak kurang baik ya, ini mirip-mirip dengan consumer cyclical tadi. Ini kalau kita bikin parallel channelnya, ini masih bergerak turun nih pada dasarnya ya. Jadi stay away dulu. Habis sektor finance ada IDX Healthcare. Nah ini kalau ini uptrend ya, masih dalam tren naik dan mantul dari support. Cakep lah ini. Terus habis itu ada industri ya, sektor industri. Cakep ya sektor industri, mantul dari V-line. Ya, dia ada di atas sini. Mulai masuk dalam cloud ya. Oke. Menarik nih. Apakah dia bisa lanjut lagi? Kita coba lihat. Nah, seperti kita lihat ya, beberapa ini sudah disupport semua nih. Jadi sempat mantul dari support, ini juga bagus mantul dari support. Moga-moga memberikan sinyal naik ya. Semoga nih. Terus habis itu non-cyclicals, consumer non-cyclicals juga keren ya, rebound dari support ini. Moga-moga besok lanjut lagi. Properti, properti ini masih downtrend berat, dia juga ada perlawanan. Nah, cuma saya bilang kalau yang kayak gini sifatnya masih spekulatif. Kalau dia bisa naik bagus, tapi kalau belum bisa naik jangan kaget dulu. Ya target sementara ke selendang dulu deh ya, selendang dulu. Tekno, sektor tekno ya ini juga mencoba perlawanan ya, secara dia sebenarnya bergeraknya masih parah tren, masih cenderung turun. Jadi jangan gegabah untuk entry dulu. Terus sektor transportasi, nah ini juga udah ketemu support, moga-moga bisa mantul. Jadi kalau bisa mantul oke lah ini ya. Baik Bapak Ibu, itu kita punya analisa market review ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Dan sebelum saya masuk ke rekomendasi, Bapak Ibu saya ajak jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ya, dan berikan jempol jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video yang kita buat ya, dan bantu kami untuk bisa growth, bisa berkembang lagi dengan share video-video rekomendasi, video-video analisa kita ini. Oke Bapak Ibu, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Ambil bukunya dulu. Oke, ini sudah ada beberapa yang saya cek tadi menarik yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk perdagangan tanggal 6 Juli 2022. Pertama yaitu Tower. Nah, Tower ini menarik ya. Ini kalau kita tarik jauh dalam jangka waktu yang jauh, nah dia berhasil naik kembali ke ininya, ke jalurnya naik. Dia udah mematahkan tren downtrendnya dia. Nah ini confirm nih ini ya. Kalau ini confirm. Jadi silakan atur strategi untuk beli ini Tower. Habis Tower ada Bumi. Tumben ya, tumben Pak rekomendasi Bumi. Ya iya, soalnya dia cukup kuat bertahan di level ini dan mulai naik. Dan spekulatif aja, tetap spekulatif ya, sifatnya spekulatif. Terus habis itu ada BP. Ini juga BP dalam tren naik yang menurut saya oke ya. Ini BP kalau kita coba gambarin trennya. Ini oke banget nih. Ya, anggaplah ini dalam parallel channelnya dia bergerak. Ini rapi banget ya. Jadi moga-moga bisa lanjut lagi nih. Ya, segera lanjut lagi BP. Habis BP ada BMRI. BMRI kembali masuk ke dalam V-line yang mana masih dalam tren naik yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat
weekly-nya deh. Nah, weekly-nya itu keren banget nih. Dia rebound dari Skyline. Keren ini. Habis BMRI ada Akra. Akra ini juga di daily juga cakep ya. Dia mantul dari V-line. Ini cakep sekali nih. Moga-moga bisa comeback lagi. Walaupun sifatnya masih spekulatif buy ya, tapi oke nih. Yang weekly-nya yang masih belum confirm. Tapi baik daily maupun monthly-nya oke. Jadi moga-moga on the track naik ya. Baik Bapak Ibu, itu dulu video market review rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 6 Juli 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu memberikan insight untuk trading apa sih yang oke dan bagaimana sih menyikapi kondisi market. Ya mungkin saya nggak terlalu detail bicaranya karena tadi saya juga udah banyak bicara di live IG. Semoga Bapak bisa nonton. Ya, jika Bapak Ibu mau nonton live IG tadi, silakan ke. Tadi saya rekamannya kolaps dengan HP Sekuritas ya, Henan Putri Sekuritas. Dan oh iya, jika Bapak Ibu mau buka rekening di Henan Putri Sekuritas, silakan di kolom deskripsi ada saya punya link ya dengan kode CLSEN, silakan buka rekening kita ya untuk bisa trading bersama Henan Putri Sekuritas. Dan Henan Putri Sekuritas adalah salah satu sekuritas yang paling awal-awal ya membentuk IDX, Indonesia Stock Exchange. Waktu itu namanya masih Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta bahkan, BEJ. Baik semuanya, sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.